Isi dompet AKP Ulil Rianto usai tangkap pelaku tambang hanya cukup untuk beli rokok. Terungkap isi dompet Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari saat ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Meski menangani kasus tambang ilegal galian C di Solok Selatan, rupanya AKP Ulil tak memiliki uang. Beda dengan AKP Dadang Iskandar yang diduga kuat menerima uang dari pengusaha tambang ilegal di Solok Selatan. Iya, backing. Ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, kata Direktur Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar. Kombes Andri Kurniawan. Saat itu AKP Dadang dimintai tolong oleh pihak tambang. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, katanya. Dalam tragedi ini AKP Ulil Rianto Ansari diketahui baru saja menangkap seorang pelaku tambang ilegal galian C di Solok Selatan. Kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan, pelaku yang ditangkap berperan sebagai sopir truk. Sopir truk yang membawa galian C, katanya. Ia tak mengungkap siapa sebenarnya pemilik tambang ilegal galian C tersebut. Yang punya tambang itu masih didalami. Sekarang masih didalami, katanya. Meski demikian saat terjadi polisi tembak polisi di parkiran Mapolres Solok Selatan pukul 0.43 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, ternyata AKP Ulil juga tidak memiliki uang. Hal itu terungkap dari isi dompet AKP Ulil. Pamannya, Brigjen TNI Elvis Rudi, mengungkap bahwa AKP Ulil merupakan sosok polisi yang jujur. Kata Elvis, uang yang ada di dompet Ulil hanya Rp70.000. Sebenarnya ini anak lurus, di dompetnya cuma ada Rp70.000. Itu saya lihat, kata Elvis. AKP Ulil Rianto Ansari menjadi korban dalam tragedi polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Dadang menembak ke bagian pipi dan dahi AKP Ulil di parkiran Mapolres Solok Selatan. Setelah menembak Ulil, Dadang menghujani rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti dengan 7 peluru. Pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri. Kerabat ungkap sosok pacar AKP Ulil Rianto yang batal dinikahi usai tewas ditembak senior. Kasus tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, meninggalkan duka mendalam. Pasalnya AKP Rianto Ulil Ansar sudah berencana untuk menikah dengan kekasihnya yang merupakan seorang polwan. Namun niatnya itu tidak terwujud setelah terjadinya peristiwa penembakan. Dia tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Ia ditembak dari jarak dekat di pelipis dan pipi hingga menembus ke tengkuk sehingga bagian kepalanya mengalami luka parah. Diduga, motif polisi tembak polisi karena ada selisih paham soal penanganan kasus tambang ilegal. AKP Ulil belum menikah namun memiliki seorang kekasih. Bahkan kekasihnya ini berencana dinikahi dalam waktu dekat. Paman AKP Ulil, Daniel Ferry Mangin, mengatakan, keponakannya itu akan mempersunting sang kekasih di tahun 2025. Rencana pernikahan AKP Ulil bersamaan saat kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi atau kompol. Rencana dia mau menikah tahun depan. Kan tahun depan juga akan naik pangkat kompolnya, ucapnya. Rencana pernikahan AKP Ulil ini telah diketahui oleh keluarga besar. Bahkan, calon istrinya juga telah diperkenalkan kepada keluarga. Tapi takdir berkata lain. Polisi lulusan Akpol 2012 itu meninggal begitu cepat karena ditembak mati sesama polisi. Lantas, siapakah sosok wanita yang akan dinikahi AKP Ulil? Terungkap kekasih AKP Ulil juga merupakan seorang anggota polisi. Ia adalah seorang polwan yang bertugas di Jakarta sebagai Intelkam atau Intel. Dia juga polwan Intel dari Jakarta, ucap Ferry. Namun rencana pernikahan itu gagal lantaran AKP Ulil tewas di tangan rekan seprofesinya sendiri. Sosok AKP Ulil terungkap alasan sempat ingin mundur sebagai polisi. AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, yang menjadi korban penembakan oleh rekan sesama polisi,
dikenal sebagai sosok yang luar biasa di mata keluarganya. Hal ini disampaikan oleh paman AKP Ulil, Ruben Lewi, dalam program Sapa Indonesia akhir pekan di Kompas TV pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ruben menjelaskan bahwa AKP Ulil memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Beliau sering curhat bagaimana tanggung jawabnya sedemikian besar dan kami bisa sangat memahami curhatan ini. Karena ponakan kami ini, kami didik dengan sangat jujur dan beliau itu punya karakter yang luar biasa, ungkap Ruben. Jadi, ketika melihat kondisi yang ada di Indonesia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat, imbuhnya. AKP Ulil juga dikenal dekat dengan keluarganya, terutama ibunya, apalagi ayahnya sudah meninggal. Salah satu kerabatnya, Ferry Mangin, menambahkan bahwa AKP Ulil sering mengungkapkan beban berat yang dirasakannya dalam tugasnya. Dia bilang, "Doakan saya, tugas saya berat." Itu disampaikan sekitar sebulan lalu kepada ibunya, ujar Ferry. Meskipun pernah mengutarakan keinginan untuk mundur dari kepolisian, ibunya selalu memberikan dukungan dengan doa. Dia pernah bilang, "Bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat." Tapi ibunya menguatkan dia. Ibunya, mengatakan, "Jangan nak, kita dukung dengan doa," ungkap Ferry. AKP Ulil ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat, tanggal 22 November dini hari. Penembakan tersebut diduga terkait konflik internal dan isu tambang ilegal yang sedang diusut. Saat ini, AKP Dadang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan khusus. Berdasarkan informasi yang diterima, insiden ini terjadi sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat di Mapolres Solok Selatan. Penembakan terjadi setelah AKP Ulil menerima telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan pelaku tambang galian C kala itu. Pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres untuk diperiksa. Saat pemeriksaan berlangsung, terdengar bunyi tembakan, dan AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembakan di kepala. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menggunakan senjata api jenis pistol dalam penembakan tersebut. Barang bukti telah diamankan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun menekankan pentingnya mengusut tuntas kasus ini. Kapolres ikut diperiksa kasus polisi tembak polisi di kantornya. Rekam jejak Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti jadi sorotan gara-gara kasus polisi tembak polisi di wilayahnya. Yang terlibat dalam insiden tersebut adalah dua anak buahnya, Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto dan Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang menembak AKP Ulil hingga tewas pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti pun ikut disorot lantaran 7 selongsong peluru pistol milik AKP Dadang ditemukan di rumah dinasnya. Sementara 2 selongsong peluru ditemukan di lokasi penembakan yang berada di parkiran Mapolres Solok Selatan. AKBP Arif Mukti ternyata telah menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasatlantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020. Sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat.